Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan materi kita tentang tawasul. Kemarin sudah kita membahas tentang macam-macam wasilah. Sekarang macam-macam tawasul. Kemarin tentang sarananya apa saja, macam-macamnya. Sekarang tata cara melakukan tawasul ada dua, yaitu masyru' dan mamnu'. Insyaallah kita ambil satu macam dulu, yaitu yang tawasul masyru'. Insyaallah cukup waktunya. Ya. Sesuai namanya, yaitu tawasul masyru', maka tawasul tersebut jelas sudah disyariatkan atau sudah diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui kitabnya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu pengertiannya. Ta'rifu tawassul masyru' adalah at-tawassul al-masyru' huwa kullu ma nadabana Allah ta'ala ilaihi fi kitabihi. Jadi setiap apa saja yang Allah tugaskan kepada kita di dalam kitabnya, wa hassana alaihi, dan apa saja yang Allah anjurkan kepada kita untuk melakukan hal tersebut. Wa baddahu lana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang telah dijelaskan oleh Rasulnya kepada kita. Apa itu yang dijelaskan oleh Rasulnya? Yaitu maka muwafiqon, semua yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan berupa amalan soleh yang dicintai oleh Allah dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawassul masyru' adalah apa saja yang telah diizinkan, telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Baik, kemudian kita langsung saja ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama atau bagian yang pertama yaitu at-tawassul ilallahi ta'ala bidatihi wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Baik, pada tawassul masyru' ini nanti di dalam makalah ini ada tiga macam. Ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah, dengan zat Allah dan nama-namanya yang paling baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, al-ula. Kemudian bagaimana itu, atau bagaimana pengertian tawassul kepada Allah dengan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ta'rifnya, bahwa antuqaddim baina yaday du'aik ila rabbika ta'ala ta'dhiman wa hamdan wa takdisan fi dzatihi al-ula summa tad'u. Jadi sebelum engkau berdoa, maka kau dahului, sebelum kau menyebutkan doamu itu dengan apa? Dengan takdim. Apa itu takdim? Pengagungan, hamdan, pujian, takdisan, pensucian kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kemudian setelah itu baru engkau berdoa. Untuk apa? Untuk apa sebelum berdoa kita harus memuji Allah, mengagungkan Allah? Ini untuk waliyakuna hadal hamd hadal waliyakuna hadal hamdu wa taqdimu wa taqdisu li rabbi ta'ala wasilatan ilaihi subhanah. Agar pujian ini, pengagungan ini, pensucian ini yang ditujukan kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi apa? Pujian ini menjadi wasilah, sarana bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala yataqabbal doa, mengabulkan
doamu, doa kita. Jadi agar doa kita ingin cepat atau segera dikabulkan, sebelum berdoa dahulu dulu kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, baru kita berdoa. Wa huwa a'la anwa'i tawassulillahi ta'ala wa aqrabuha ijabah. Dan tawasul yang ini, tawasul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya adalah tawasul yang paling tinggi, paling mulia di antara tawasul masruk yang lain. Wa aqrabuha ijabah, dan juga tawasul ini adalah tawasul yang paling dekat dengan pengabulan doa. Jadi kalau kita tawasul dengan nama-nama Allah dan juga sifatnya, dengan cara ini doa kita lebih mudah atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa saja? Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Nah, maknanya apa? Ud'ullah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan bertawasul kepadanya. Tawasulnya dengan apa? Dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah, yang baik. Nah, kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, "Ud'uni." Berdoalah kepadaku. Kata Allah di sini apa? Kata Allah, "Ud'uni." Perintah di sini Allah memerintahkan kita para hambanya untuk berdoa kepada Allah. Astajib lakum, niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang enggan berdoa kepadanya akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, yang berpaling dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini adalah apa? Ibadah di sini adalah doa. Jadi orang yang enggan berdoa kepadaku, ibadah di sini, enggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ancam dia masuk neraka Jahannam. Dan ini juga dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika ada seorang hambaku yang bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah, aku itu dekat dan aku menjawab setiap doa yang tertuju kepadaku. Kemudian yang keempat, sabda Nabi atau doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "As'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi." Baik, saya artikan ya. Atau enggak, baik. Saya artikan, as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang Engkau sebutkan di dalam kitabmu, atau nama-nama yang Engkau sebutkan sendiri lewat lisan Nabimu, atau tahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama itu Engkau sembunyikan dari pengetahuan makhluk. Jadi nama-nama tersebut hanya Allah yang tahu. Kemudian isi doanya ini, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Setelah bertawasul panjangnya, sudah hampir setengahnya ini,
Kemudian baru beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan sebagai penerang penglihatanku. Maksudnya ketika melangkah kita tidak salah, ada penunjuk jalannya, ada yang menerangi kita, yaitu Al-Quran itu sendiri. Wajada husni, dan sebagai pelipur lara kesedihan, wadahabahami, dan menghapus atau menghilangkan kegalauan, kegundahan hati kita. Kemudian kita lanjutkan ke jenis yang kedua, yaitu bertawasul dengan iman atau amalan-amalan soleh. Pengertiannya hampir sama dengan tawasul dengan nama-nama Allah, yaitu langsung saja ya, ay tawassul mu'min ilaihi bi a'malihi wa ta'atihi al-maqbulah indallah. Jadi seorang mukmin bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan solehnya dan dengan ketaatan-ketaatannya, yang tentu saja ketaatan atau amalan tersebut makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya wa ayatul qabul. Di tanda amal tersebut diterima yang pertama adalah antakuna khalisah. Amalan tersebut harus khalis, harus ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua, wa antakuna tibqa ma amara bihi. Kemudian amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amalan tersebut terkumpul di dalamnya dua syarat ini, maka Allah akan menerima amalan tersebut. Fahiya makulah, amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalilnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amalan di sini yang mana? Jadi dalam surat Al-Fatihah ayat berapa ayat ini? Ayat 5 atau 6 ya? Nah, jadi dalam surat Al-Fatihah ini disebutkan di sini doa ya. Doanya ini ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang di awal ini adalah tawasulnya. Jadi kita di sini tiap hari itu kita bertawasul, iyyaka na'budu. Kami itu hanya menyembah kepadamu dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka ihdina, berikanlah kepada kami atau tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi amalan sholatnya di sini adalah ibadah dan isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Di sini amalan solehnya apa? Beriman. Innana amanna. Kemudian yang ketiga juga sama, amanna bima anzalta wattaba'nar rasula. Ketambahan, kami beriman kepadamu dan kami beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, dan beriman atau kami mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat sama, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Kami beriman. Ini tawasulnya di sini. Ini juga tawasulnya segini. Ini tawasul semua panjang, hampir setengahnya dari doa atau hajat yang disebutkan. Jadi ini ya pentingnya kita bertawasul agar doa kita cepat terkabul. Ya Allah contohkan di sini, lihat kalau di sini ayat yang keempat ya, tawasulnya lebih panjang daripada doa yang disebutkan. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tawassul mukmin ilallah taala bi du'ai akhihil mukmin lahu. Tawasulnya seorang mukmin kepada Allah dengan sarana atau dengan doa dari saudaranya kepada dia. Tawasul ini ada dua macam. Yang pertama, talabul mu'min min akhihi al-mu'min mutawassilan bi du'aihi ila Allah ayaqdiya hajatahu ka yaqulu masalan ud'allah li ayyu'afiyani aw yaqdiya hajati wa ma asbahahu. Jenis yang pertama, seorang mukmin meminta kepada saudaranya yang mukmin untuk mendoakan dia agar Allah menyelesaikan hajat-hajatnya. Contohnya seperti apa? Ud'ullah li. Misalnya ada A dan B. A mengatakan kepada si B, wahai B, berdoalah kepada Allah agar Allah yu'afiyani, Allah menjagaku, menyembuhkanku. Au yaqdi hajati, atau agar Allah menyelesaikan segala urusan hajatku dan semisal yang lain. Kemudian yang kedua adalah doaul mukmin li akhihil mukmin duna talabil mat'umi lahu. Seorang mukmin mendoakan saudaranya yang mukmin juga tanpa diminta dari yang didoakan. Jadi misalnya di jalan dia melihat saudaranya dalam kesulitan, kemudian dia doakan agar saudaranya itu cepat keluar dari kesulitan tersebut. Nah, fayad'ullaha lahu ay yafruja anhu in kana dzalika fi huduril mat'umi lahu aw kana dzalika fi dhahril ghaib ka du'a'i fil ghaibah ka salatil janazah wa du'a inda ziyarati kuburil mu'minin. Kemudian hal tersebut bisa, maksudnya doa tawasul tadi itu bisa dihadiri ketika ada orang yang dia doakan, atau ketika orang yang dia doakan itu tidak ada, baik itu di kota lain atau sudah meninggal. Itu semuanya bisa dilakukan. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul labajadullaha tawwabar rahima. Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul labajadullaha tawwabar rahima. Kemudian wajhud dalalahnya apa? Sisi pendalilannya apa? Kok bisa ayat tersebut menjadi dalil bolehnya bertawasul dengan doa orang lain untuk dirinya. Di dalam ayat ini ada dua tawasul. Yang pertama, istighfaruhumullah li anfusihim fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu istighfarnya Allah istighfarnya mereka, atau mereka meminta ampun kepada Allah untuk diri mereka sendiri di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tawasul yang kedua, mereka meminta Rasul agar Rasul meminta ampunan kepada Allah untuk mereka. Fal awal kana tawassulan bil a'mal. Adapun yang pertama, maka itu yang pertama ini adalah tawasul dengan amalan perbuatan mereka, yaitu amalannya apa? Mereka sedang menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Anas dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib. Dahulu ketika penduduk Madinah sedang dalam keadaan paceklik, mereka meminta hujan atau meminta doa dari
Abbas agar beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fataskina. Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami itu bertawasul dengan nabimu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, fataskina. Kemudian engkau turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Adapun sekarang karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, kami bertawasul dengan paman beliau sallallahu alaihi wasallam, maka faskina, turunkanlah kepada kami hujan. Allah taala alam bisawab.